Jadi izinkan saya, mungkin ada beberapa teman jemaat yang baru melihat saya. Nama saya yang diberikan oleh orang tua saya dan sekarang tercatat di kitab kehidupan, Stefani Hatimura. Saya punya 1 suami dan 2 anak. Mohon jangan dibalik. Mari kita baca sama-sama tema. Ada yang nggak sampai baca? Bisa sampai ya? Oke, 2, 3. Menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Jujur, waktu saya terima tema ini, saya berpikir begini dengan keras. Saya mau bilang sama Pak Pendeta, ekstrim sekali tema kita. Biasanya Natal itu identik dengan damai sejahtera, kasih karunia, cinta Tuhan, hadiah terindah, yang manis-manis gitu. Kok tema kita ekstrim sekali, menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Mari malam hari ini kita sedikit saja sebentar membuka kacamata Natal kita. Mari kita sedikit saja dan sebentar saja keluar dari suasana Natal yang begitu gegap gempita dan lihat dunia kita di luar sana. Hamba Tuhan hari Minggu baru-baru, saya tidak tahu beliau khotbah tentang sedikit nyerempet tentang akhir zaman. Dan saya mau bilang, kita ada di sana. Saat ini, zaman yang kita hidupi bukan zaman yang baik-baik saja. Kita buka Facebook, gempa. Jadi jam 1 siang tadi gempa. Bayangkan gempanya jauh sekali. Saudara saya di Makassar itu rasa. Itu di tengah-tengah laut antara ND atau NTT dengan Sulawesi, jauh. Dan diperkirakan bisa tsunami. Mereka bisa rasa. Saya cuma mau bilang, kita ada di dunia akhir dari akhir zaman. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan bisakah diperlambat? Tuhan bisakah semuanya diubah menjadi baik-baik saja? Tuhan bisakah saya, bisakah begini, bisa? Tidak. Karena Alkitab memang sudah membuatkan. Hamba Tuhan hari Minggu berkata, sudah hampir 100% nubuatan akhir zaman digenapi saat ini. Hampir 100%. Dan saya mau bilang, kita ada di sana. Dan kita tidak bisa mengubah. Kecuali kita mau pindah bumi. Malam ini Tuhan, saya mau pindah bumi, artinya ke surga. Sudah ada yang mau? Bro, jangan dulu. Malam ini kita akan membahas satu tokoh yang diberikan di sini ya, di Markus ya. Ayo LCD buka Markus 7 24 sampai 30. Jemaat Tuhan bisa buka di dalam Alkitab kita. Yang mungkin sudah mulai rabun-rabun kayak saya, bisa buka di HP suci kita. Kalau masih rabun di HP, ada LCD kita. Markus pasal 7 24 sampai 30. Markus sudah datang. Oke, kita baca sama-sama. 2, sudah dapat? Amin? Amin. Kita baca 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Kudus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangan tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25. Segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Begitu seorang Yunani bangsa Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan renah-renah yang dijatuhkan anak-anak. 29. Karena kata-kata itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar
sudah keluar. Kita buka satu kitab lagi yang ceritanya sama supaya kita perbandingkan. Ingat, saya selalu bilang, setiap kita kalau baca Alkitab harus cerdas. Ya, jadi kita bisa bandingkan bunyinya, bukan berbeda tapi saling melengkapi. Matius pasal 15. Matius 15. Ada satu perikop di situ. Ayat 21. Bisa buka nak? Matius 15:21. Oke, kita baca sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Kasih manggil aku ya Tuhan, Daud, karena anakku perempuan seraskan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Sirofenisia. Siapa dia? Di Alkitab tidak menjelaskan siapa namanya, dari mana dia benar-benar silsilah keturunan keluarganya, tidak ada disebutkan. Tapi yang pasti di Alkitab menyebutkan dari mana dia. Cuma kita mulai bingung tadi, mungkin kita bertanya-tanya, kok di Matius bilang dia orang. Kita baca dulu. Perempuan Kanaan. Tapi yang di sana bilang Sirofenisia. Kenapa Bu? Seperti pertentangan kedua ini. Tidak bertentangan. Jadi penduduk Sirofenisia atau Syria, Fenis, itu orang-orang awalnya adalah orang-orang Kanaan. Jadi Alkitab tidak pernah saling bertentangan, Alkitab tidak saling berbentrokan, tidak saling mengisi dan saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi perempuan ini berasal atau orang Kanaan, bukan orang Israel. Garis bawahi baik-baik ya. Perempuan Sirofenisia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Apa masalah yang saat itu dihadapi? Apa kasusnya? Kenapa dia sampai teriak-teriak? Tadi kita sempat baca ya. Tuhan, usir dia, suruh dia pergi. Dia datang dan berteriak-teriak. Mungkin begitu ya murid-murid. Bising mungkin. Apa masalah? Kok sampai teriak-teriak? Anaknya kerasukan setan. Dan saya yakin setiap ibu yang menghadapi masalah tentang anaknya pasti seperti ibu ini. Bahkan kalau bisa pakai mic pun dia berteriak kepada Tuhan Yesus, mungkin dia siap demi anaknya pulih. Itu yang saya yakin. Ini yang dihadapi oleh ibu ini. Anak perempuan, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan young daughter, berarti ada kemungkinan anak bungsu perempuannya sedang kerasukan setan. Dan dia berteriak minta Tuhan Yesus tolong pulihkan anak. Tidak sampai di situ masalah yang sedang dihadapi oleh perempuan Sirofenisia. Ada masalah lain yang sedang dihadapi dia. Apa? Sebuah penundaan. Mari kita baca dulu tadi. Matius 15 ayat 23, naik sedikit. 15 ayat 23. 15 ayat 23, Matius 15 ayat 23. Ada tulisannya di situ apa? Tetapi, coba sama baca. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi masalah yang perempuan ini hadapi bukan cuma masalah anaknya kerasukan setan. Dia datang sama Tuhan Yesus minta pertolongan
diabaikan. Saya bilang seakan-akan ya, nanti kita akan lihat penjelasannya mengapa seakan-akan. Tuhan Yesus tidak menjawabnya, bahkan setelah dia teriak-teriak, Tuhan Yesus tidak peduli. Mungkin kalau itu saya sudah pulang. Kalau kita melakukan panggilan kepada orang, dia tidak jawab-jawab sama kita, apa yang kita bikin? Ya sudahlah, apa yang kita panggil-panggil, kita nggak dijawab. Wanita itu bukan cuma mengalami anaknya kerasukan setan, tapi dia mengalami penundaan. Dalam tanda kutip, penolakan dari Tuhan Yesus. Lihat lagi selanjutnya. Tidak sampai di situ dia mengalami penundaan. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saya itu perempuan, mungkin dalam hati saya berpikir begini, oh, kejam sekali Tuhan Yesus ini. Jadi keselamatan, kesembuhan, mujizat tidak bisa kami rasakan orang-orang di luar ini. Dan saya mau bilang, kedudukan kita itu sama dengan perempuan Sirofenisia. Kita bukan orang Israel, kita orang Indonesia. Jadi bisa saja Tuhan Yesus kadang-kadang berkata sama kita, sorry, keselamatan, mujizat, anugerah hanya untuk anak-anak atau orang-orang Israel. Apakah perempuan ini mundur? No. Masih ada satu penundaan lagi yang Tuhan Yesus buat sama dia. Baca ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jujur, kalau saya dalam posisi perempuan Sirofenisia, jujur saya tersinggung. Tapi tahukah kita, penyebutan anjing untuk orang Israel dan orang non-Israel itu sudah rahasia umum. Jadi tidak akan terjadi ketersinggungan orang-orang non-Israel kepada orang Israel. Mereka udah paham kalau orang Israel menjuluki mereka anjing. Apakah Tuhan Yesus rasis? Apakah Tuhan Yesus kejam saat itu? Dia tidak mau menjawab doa perempuan ini. Apakah Yesus benar-benar menolak dia? Tidak sama sekali. Yesus sedang menguji kesabaran. Tahukah kita, dalam bahasa Yunani, anjing dalam bahasa Yunani itu pakai kata kuon. Jadi kita belajar bahasa Yunani malam ini. Anjing dalam bahasa Yunani menggunakan kata kuon. Tapi tahukah kita betapa baiknya Tuhan Yesus itu, meskipun dia sudah tahu bahwa anjing itu julukan untuk orang di luar Israel, dia tidak menggunakan kata itu. Jadi kata anjing di dalam ayat 26 tadi, dia memakai kata kunarion. Kunarion itu anak anjing kecil yang dirawat manja-manja oleh tuannya. Luar biasa ya, baiknya Tuhan Yesus itu. Dia tidak benar-benar merendahkan perempuan itu. Jadi tidak ada nada merendahkan di dalam ayat ini. Jujur, saya selama ini baca ayat ini, saya merasa kadang-kadang saya merasa tersinggung, beneran. Tapi waktu saya benar-benar menyelidiki, ternyata saya langsung kagum sama Tuhan Yesus. Baiknya ya Tuhan, Engkau tidak benar-benar menganggap kami itu kuon, anjing liar, anjing yang tidak pernah dipelihara, anjing yang tidak benar-benar dikasihi. Di luar sana itu kuon. Tapi Tuhan Yesus memakai kata-kata kunario. Dia mengasihi meskipun itu seekor anjing sekalipun. Itu yang ada di dalam ayat ini. Tuhan Yesus ingin menguji kesabaran seorang perempuan Sirofenisia. Dan ini yang paling sering terjadi dalam hidup kita. Seberapa sering pada saat kita datang dalam hadirat Tuhan membawa beban-beban kita. Seberapa sering saat kita bergumul, berdoa, berseru kepada Tuhan, baru satu kali berdoa kita sudah mundur dan merasa bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Terlalu sering kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan cuma sayang pendeta. Kenapa doa-doa pendeta saja yang dijawab Tuhan? Why Tuhan? Mengapa Tuhan tidak sayang saya? Apakah seperti itu? Kadang-kadang kita ada di posisi perempuan Sirofenisia. Tuhan mau mengajarkan kita untuk sabar. Mari kita kembali kepada tema kita.
menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Mengapa Tuhan Yesus sampai memuji perempuan Sirofenisia ini? Iman luar biasa. Dan saya mau bilang, hanya 2 orang di kitab Perjanjian Baru yang Tuhan puji imannya. Kepala pasukan di Kapernaum dari ibu itu. Tapi mengapa? Mengapa Tuhan sampai memuji imannya yang tangguh, yang luar biasa? Yang pertama, karena dia mendengar. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Baca sama-sama ya. Kalau bisa ini dihafal, diingat betul-betul di dalam pemikiran kita. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seberapa banyak kita menggunakan telinga dan pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang tidak benar. Waktu perempuan ini menghadapi goncangan masalah yang dia tidak bisa selesaikan, dia nggak tahu soal iman yang tangguh beneran. Dia nggak tahu teori iman. Dia nggak pernah sekolah Alkitab. Dia tidak pernah baca firman Tuhan. Dia orang Kanaan kok. Nggak tahu dia tentang iman. Tapi yang dia punya adalah sebuah pendengaran yang baik tentang Tuhan Yesus. Ini adalah modal dasar. Modal dasar untuk sebuah iman yang tangguh. Jangan pernah membayangkan bahwa kita akan menaik level yang tangguh. Kita akan naik kelas dalam hal iman kita kalau kita malas dengan firman Tuhan. Benar. Jangan pernah membayangkan kita akan menjadi orang yang tangguh di akhir zaman ini kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Tidak bisa. Iman hanya bisa tangguh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Saya mau sedikit kita benar-benar belajar tentang kata mendengar yang dipakai di dalam Alkitab ini, yang dipakai oleh membahas tentang perempuan ini. Coba buka tadi di Markus. Buka Markus pasal 7 ayat 25 nak. Markus 7, 25. Markus 7 ayat 25. Oke, lihat. Malah seorang ibu, ini saya mau sama-sama kita belajar baik-baik kata mendengar di sini. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar. Ulang lagi ya, segera mendengar tentang dia, tentang Yesus. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia, saya tidak mau kita mempersalahkan Alkitab yang kita pegang ya. Cuma menurut saya masih kurang komplit. Kata segera mendengar di situ, di dalam bahasa aslinya, dia pakai apa? Kalau di dalam bahasa Inggris, dia katakan di situ telah mendengar. Telah mendengar, dia pakai past tenses. Tapi di dalam bahasa Yunani dia pakai satu tenses yang namanya aorist. Dan tenses aorist ini tidak dimiliki oleh semua bahasa lain di dunia kecuali bahasa Yunani. Tenses aorist itu maksudnya begini. Sesuatu itu pernah terjadi, sekarang terjadi, dan tidak akan terjadi lagi. Jadi istilahnya begini. Perempuan ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Sekarang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dan jangan-jangan nanti dia tidak akan pernah lagi dengar tentang Tuhan Yesus. Apa maknanya kita bisa ambil dari seorang ibu yang mempunyai pendengaran yang luar biasa, yang baik tentang Tuhan Yesus? Saya cuma mau bilang, malam ini kalau kau mendengar tentang Tuhan Yesus dan hatimu tergerak, Tuhan menjamah engkau merasa ada beban dan Tuhan siap mengangkat beban itu, cepat pergunakan itu. Cepat raih mujizat itu. Cepat ambil mujizat yang Tuhan sediakan itu. Jangan sampai dia lewat, karena jangan sampai nanti tidak akan terjadi lagi. Engkau tidak bisa lagi mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang luar biasa yang ibu ini sampai dia teriak
tidak akan melakukan mujizat lagi untuk hidupnya. Kesempatan selalu cuma datang satu kali. Jadi kalau malam ini engkau mendengar tentang Tuhan Yesus dan hatimu merasa dijamah oleh Tuhan Yesus, cepat-cepat raih itu. Jangan biarkan itu pergi dan lewat darimu. Selain memiliki pendengaran yang bagus, selain mendengar tentang Tuhan yang luar biasa yang ibu ini miliki, dia juga memiliki kesetiaan. Perempuan Sirofenisia ini setia. Buktinya apa? Dia berkali-kali ditolak, berkali-kali seakan-akan tidak digubris, berkali-kali Tuhan Yesus tidak mau jawab dia. Tapi dia terus berseru sampai mujizat itu nyata. Kesetiaan di dalam bahasa Inggris itu pakai kata faithful. Faith artinya iman, full artinya benar-benar kuat, kokoh, tangguh. Dan saya cuma mau bilang, jika kita tidak setia dengan Tuhan, jangan pernah mau gagah-gagahan saya orang beriman. Tidak mungkin. Karena orang yang punya iman, dia harus setia dengan imannya. Orang yang punya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dia harus setia dengan iman itu sampai mujizat benar-benar terjadi. Jujur, pada saat kita sedang menghadapi masalah seperti ibu ini, seluruh teori tentang iman kita itu luntur, hilang, nggak tahu kemana. Apa yang kita punya? Doa, berseru terus meminta sampai mujizat itu nyata dalam hidup. Tidak ada lain. Jadi kalau seandainya kita baru datang berdoa satu kali, terus Tuhan mulai tidak menjawab kita dan kita mundur, itu bukan beriman. Itu uji coba. Kayak bikin sini. Jadi jangan sok-sok mengaku keluar sana bahwa saya iman tangguh. Saya orang Kristen yang punya iman yang kokoh, tapi kita tidak setia dengan Tuhan. Saya cuma mau bilang, itu mustahil. Karena sebuah iman yang tangguh selalu diuji, atau ujung-ujungnya ujiannya adalah kesabaran. Jadi kalau kita sudah mulai belajar untuk mundur dan tidak sabar dengan Tuhan, saya cuma mau bilang, Anda sedang turun level dalam tingkat iman. Yang terakhir, biasanya kalau pembicara bilang terakhir, langsung senang udah ya. Salah, saya kalau bilang terakhir itu lama, bisa 1 jam saya terakhir. Bercanda. Yang terakhir, selain memiliki pendengaran yang baik tentang Tuhan, kesetiaan yang luar biasa di dalam Tuhan, ibu ini memiliki kerendahan hati. Iman yang tangguh tidak akan pernah bisa tangguh kalau kita sombong di hadapan Tuhan. Baru juga sekali kita berdoa, baru juga kita sekali memohon kepada Tuhan untuk menolong kita, sudah itu kita balik dan mulai menelpon sahabat-sahabat kita, mulai menelpon sana sini, mencari kumpul, mencari orang pintar, mencari siapa yang bisa tolong kita. Saya mau bilang itu sombong. Engkau sedang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau sedang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus bisa menolongmu. Engkau sedang tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupanmu. Kerendahan hati sangat diperlukan dalam sebuah iman yang tangguh. Ibu ini contohnya. Waktu Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata tidak baik memberi roti kepada kunarion. Saya bilang saya pakai bahasa Yunani supaya mengerti ya. Tidak baik memberi roti kepada kunarion. Tahukah kita bahwa ibu ini membalas kepada Tuhan Yesus? Ayat 28. Markus 7:28 lah. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tahukah kita, dia tidak pakai kunarion di situ. Benar Tuhan. Tetapi kuon yang dibawa ini, kuon yang menempatkan dirinya sesuai dengan posisi yang dia tahu selama ini orang Israel menempatkan orang non Israel itu kuon. Dia tidak pakai kata kunarion di situ.
sebuah rendahan hati yang luar biasa. Dia menempatkan posisi yang sangat rendah di hadapan Tuhan sampai Tuhan berbelas kasihan dalam hidupnya. Jika kita sombong, jangan pernah harap mujizat terjadi dalam hidup. Jika kita angkuh, jika kita arogan, jangan pernah berharap sesuatu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Iman adalah pengakuan yang luar biasa bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa melakukan sesuatu yang benar-benar tidak bisa menjadi bisa. Disitulah iman yang tangguh teruji. Saya tidak tahu setiap kita datang malam hari ini dengan masalah kita, dengan beban hidup kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, orang dalam satu rumah kita tidak tahu apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan doa kita. Tapi saya cuma mau bilang, bukan sebuah kebetulan engkau ada di sini. Tuhan ingin menjamah hidup. Tuhan ingin mengambil semua beban yang kau taruh di pundakmu selama ini, dan Dia akan menggantikan itu dengan sukacita. Ingat, kita bukan di zaman yang baik-baik saja. Kita ada di zaman yang sangat-sangat tidak baik. Kemanakah pendengaran kita tuju? Gosip? Cerita-cerita kotor yang tidak baik, yang tidak benar? Sampai sejauh manakah kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Dan seperti bagaimanakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan sangat-sangat sayang kita. Setiap hari, setiap kali kita bangun, Dia bahkan senantiasa ingin memberi kita hadiah, ingin memberikan kita kejutan. Tapi terlalu sering kita seakan-akan tidak punya waktu, tidak membiarkan Dia benar-benar menjamah hidup kita. Kita terlalu merasa sibuk dan tidak punya waktu kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada anak Tuhan di zaman ini. Ini zaman memang zaman instan. Yang namanya menunggu itu sepertinya dicoret di dalam kamus hidup kita. Tapi di dalam kamus Tuhan ada yang namanya segala sesuatu indah pada waktu. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berpikir, mari kita bertanya di hadapan Tuhan, seberapa tangguhkah hidup saya saat ini Tuhan? Jangan-jangan iman saya saat ini sangat cetek, iman saya saat ini begitu mudah. Jangan-jangan iman saya mudah hancur hanya gara-gara satu godaan saja. Jangan-jangan iman saya segera meleleh hanya karena sesuatu masalah sedang menimpa kehidupan rumah tangga saya. Kemana? Di mana saat ini imanmu? Sejauh mana tangguhnya imanmu saat ini? Tanyakan itu di dalam dirimu saat ini. Tuhan sedang ingin menjamah hidupmu. Tuhan sedang menyiapkan hadiah Natal untukmu, untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk gereja. Oh haleluya. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian penolong yang setia.